Gini, saya jelaskan ya, bahwa perkara PPNS perpajakan ya, yang kemarin itu di Jakarta Timur adalah perkara tahap 2. Jadi perkaranya bukan hanya satu, tetapi ada 2 berkas perkara. Ya. Satu berkas perkara itu tersangkanya ada 2, yaitu atas nama Nurinda Krasmiaji dan atas nama Ike Andriani, dan satu berkas perkara lagi atas nama Peri Arfan. Ya. Yang satu diindikasikan ada kerugian sebesar 1 miliar kurang lebih, yang satu diindikasikan ada 10 miliar kurang lebih. Dan tiga-tiganya pada saat tahap 2 tersangka itu kita lakukan penahanan. Jadi tidak ada diskriminasi dalam hal proses penanganan perkara dalam hal penahanannya. Ya tiga-tiganya kita lakukan penahanan. Gitu. Jadi siapapun yang tahap 2 pada saat itu ya kita lakukan penahanan. Kalau salah satu kita misalnya ditangguhkan, ya apa kan tentu akan terjadi suatu keributan pada saat itu. Moratorium yang dimaksud oleh Instruksi Jaksa Agung nomor 6 2023 ya itu tidak ada kaitannya dengan penyidik lain di luar daripada kejaksaan dan di luar daripada kewenangan kejaksaan. Ya, itu ditunjukkan untuk perkara-perkara yang kewenangannya penyidikannya ada di kejaksaan, yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU. Ya, itu yang dimaksud ya. Itu ditunjukkan pun juga terhadap Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, Capjari, dan Kejaksaan Agung. Ya, jadi tidak ada kaitan dengan penyidik lain. Kalau penyidik lain misalnya PPNS Bea Cukai, PPNS Perpajakan, atau penyidik Mabes Polri, ya itu kita nggak bisa menyetop perkaranya. Ketika perkara tersebut sudah dinyatakan P21 dan lengkap mereka melimpahkan, ya pasti kita melakukan tindakan hukum lain. Nah ini harus kita cermati bersama dan harus kita bisa pahami bersama. Ya kalau misalnya di OTT misalnya diserahkan sama kita nggak bisa tangguhkan. Bahkan ini bisa orang ini bisa melarikan diri dan sebagainya seperti itu. Nah ini khusus, sekali lagi saya tekankan, khusus kepada perkara-perkara yang penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan yang terkait dengan kewenangan kejaksaan, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana TPPU yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi itu sendiri misalnya seperti itu. Jadi tidak ada istilah penghentian satu perkara karena alasan pemilu. Yang ada adalah penundaan sementara. Ya, begitu proses pemilu berakhir, ya perkara-perkara yang ditangani penyidikannya oleh kejaksaan, ya dalam kutip Kejaksaan Agung sampai Kejaksaan Negeri bahkan Capjari, itu diproses kembali apabila ya pelakunya itu adalah calon legislatif dan eksekutif. Ya. Jadi semua tingkatan ya. Jadi semua tingkatan, baik dari pusat sampai ke tingkat paling bawah yaitu di kabupaten kota. Saya kira kan tidak ada masalah dalam proses hukum itu penangguhan penahanan termasuk pengahlian penahanan ya, dari penahanan rutan ke penahanan kota dan rumah itu hal yang biasa. Itu silakan saja diajukan sesuai dengan proses hukum, nanti akan dipelajari dan dipertimbangkan oleh tim penuntut umum apakah layak apa tidak orang tersebut diberikan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis tahanan. Pada saat mereka diserahkan tahap 2 ya, kita tidak tahu status mereka ya, baik secara politis ya, apakah status mereka sebagai jubir tadi ya, atau calon legislatif, kita nggak tahu karena proses penanganan perkara penyidikannya ada di PPNS Perpajakan ya, kita begitu tahap 2 tim penuntut umum melakukan suatu penelitian ya, dan itu tidak ada kaitannya dengan Instruksi Jaksa Agung nomor 6 tahun 2003 ya, tentang netralitas daripada penegakan hukum. Nggak ada kaitan sama sekali ya. Tadi saya bilang sekali lagi bahwa yang dimaksud dalam Instruksi Jaksa Agung nomor 6 2003 itulah terkait dengan kewenangan kejaksaan, yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU. Itu ya. Kalau di luar itu adalah kita nggak bisa menyetop. Tetap proses penegakan hukum tetap berjalan.